Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Semakin jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah bagi kita yang baca, merenungkan, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, mungkin kita pernah mendengar cerita orang biasa yang berubah menjadi orang luar biasa. Misalnya, cerita seorang yang bernama Kolonel Sanders. Beberapa di antara kita mungkin tahu bahwa pendiri KFC, Kentucky Fried Chicken, bukan Kediri Fried Chicken, adalah Kolonel Sanders. Dia mendirikan KFC setelah pensiun dari satuan tentara di Amerika. Bahkan, dia membuat ayam goreng pertamanya di garasi rumahnya. Awalnya, Kolonel Sanders hanya ingin mengisi waktu kosongnya setelah pensiun. Tetapi akhirnya ayam goreng yang dibuatnya mengisi perut kosong kita setelah bekerja. Siapa di antara kita yang tidak tahu KFC? Siapa di antara kita yang tidak suka KFC? Saya suka sekali. Cerita Kolonel Sanders merupakan salah satu contoh cerita orang biasa menjadi orang luar biasa. Alkitab juga mencatat cerita-cerita orang biasa yang berubah menjadi orang luar biasa. Misalnya, cerita murid-murid Yesus yang salah satunya saya bacakan tadi. Lukas dalam Kisah Para Rasul mencatat bahwa Petrus dan Yohanes dianggap sebagai orang-orang biasa. Mereka dianggap tidak terpelajar oleh beberapa orang di sidang. Namun, kita tahu mereka bukan orang-orang biasa. Salah satu dari mereka menulis surat di Perjanjian Baru dan menjadi pemimpin murid-murid Yesus, yaitu Petrus, si batu karang. Salah satunya lagi menulis Injil dan surat di Perjanjian Baru, yaitu Yohanes, si penuh kasih sayang. Saudara, Allah dapat memakai siapa saja, termasuk memakai orang-orang biasa yang melakukan sesuatu yang luar biasa. Petrus dan Yohanes yang merupakan nelayan atau orang-orang biasa dipakai oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang besar. Mereka ditempatkan oleh Allah dalam zaman yang menjadikan mereka saksi-saksi kematian dan kebangkitan Kristus. Awalnya mereka melarikan diri ketika Kristus ditangkap. Bahkan Petrus menyangkali dirinya sebagai murid Yesus. Namun, akhirnya mereka memberikan diri, memberitakan Kristus. Bahkan, mereka memberanikan diri untuk menghadapi sidang. Sama seperti Petrus dan Yohanes, kita orang-orang biasa yang dipakai Allah untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Apakah kita mau memberikan diri? Kehidupan kita di dunia merupakan kesempatan untuk memberitakan Kristus melalui sekolah, pekerjaan, relasi, dan keseharian yang lainnya. Justru sebagai orang-orang biasa, kita dapat memberitakan Kristus yang luar biasa melalui kehidupan kita, yang telah ditebus olehnya. Sekali lagi, apakah kita mau memberikan diri untuk memberitakan Kristus? Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian untuk belajar memberikan diri, untuk memberitakan Kristus melalui kehidupan kita sehari-hari dalam dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu sekali lagi yang menguatkan kami. Melalui kisah Petrus dan Yohanes, kami diingatkan bahwa Engkau dapat memakai siapapun, termasuk memakai orang-orang biasa seperti kami. Tolong kami ya Roh Kudus di dalam terang, sehingga kehidupan kami, keseharian kami, memberitakan Kristus yang telah menebus kami. Ini doa kami Tuhan, Engkau yang mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan naikkan syukur. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.